Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya. Semoga kita saling menyelamatkan ya. Karena hakikat dari salam itu adalah kita akan saling menyelamatkan. Oke, dan kali ini admin ingin bercerita tentang seorang pemuda yang mencari kebenaran. Dikisahkan seorang pemuda terlihat sedang mengitari api. Ia menjaganya setiap waktu sepanjang hari agar api itu tak padam. Ia merupakan putra kepala daerah Isfahan, sebuah kawasan di Persia. Bagi masyarakat setempat, petugas menjaga api ibarat budak Tuhan karena mereka merupakan umat Majusi, para penyembah api. Sang kepala daerah pun sangat mencintai anaknya hingga menugaskannya peran yang dianggap mulia tersebut. Pemuda itu juga merupakan putra kesayangannya hingga tak diizinkan keluar rumah, apalagi pergi jauh dari perapian. Suatu hari sang ayah didera kesibukan yang sangat. Sebagai pemimpin daerah sekaligus petani, ayah si pemuda tak sempat mengurus lahannya. Maka ditugaskanlah si pemuda untuk mengurus lahan. Si pemuda pun menurut dan kemudian segera menuju lahan. Inilah kali pertama ia keluar rumah. Di tengah perjalanan, ia melewati sebuah gereja Nasrani yang tengah menjalankan ritual ibadah. Ia tertarik memasukinya, kemudian terkagum dengan ajaran Nabi Isa yang disampaikan sang imam gereja. Ia pun kemudian bertanya pada gerejawan, dari mana asal-usul agama ini? Mereka pun menjawab, dari Syam, sekarang kawasan Suriah atau Palestina dan Yordania itu ya. Yang sang pemuda pun penasaran, jika rombongan dari Syam beragama Nasrani datang ke sini untuk berdagang, dapatkah kalian mengabarkanku? Pinta si pemuda yang kemudian disambut sukacita oleh mereka. Si pemuda pun kemudian menghabiskan waktu di gereja itu hingga senja. Tugas mengurus lahan terlupakan begitu saja. Saat pulang, ayahnya pun nampak khawatir. Ia sempat mengutus seorang untuk mencari putranya yang tak ditemui di lahan. Sang pemuda pun mencoba mengabarkan agama yang baru ia dapatkan ilmunya. Ayah, aku melewati suatu kaum yang tengah beribadah di gereja. Kemudian aku kagum dengan ajaran agama mereka. Aku tidak beranjak dari tempat itu hingga matahari terbenam, ujarnya. Mendengarnya, sang ayah langsung geram melihat kebulatan tekad anaknya pada agama Nasrani. Sang ayah pun kemudian memenjarakan di rumahnya. Kakinya dirantai agar tak dapat pergi kemana-mana. Hingga sekian lama si pemuda kemudian mendapat kabar bahwa rombongan dari Syam datang. Mereka bahkan telah menyelesaikan urusan dagang dan akan segera kembali pulang ke Syam. Si pemuda pun kemudian bergegas melepaskan rantai besi yang mengikat kakinya selama ini. Ia pun pergi menemui rombongan tersebut dan ikut menempuh perjalanan bersama mereka. Setiba di Syam, ia mencari ahli agama yang menjadi tuntunan warga. Ia pun ditunjukkan pada seorang uskup di sebuah gereja. Sang pemuda pun bermaksud mengabdikan diri di sana, menuntut ilmu dan menjadi hamba Allah yang taat. Aku sangat mencintai agama ini, bolehkah saya tinggal bersama Anda agar saya dapat belajar dan sembahyang bersama? Aku akan membantumu mengurus gereja, pinta si pemuda. Sang uskup pun mempersilahkannya. Setelah si uskup meninggal, berangkatlah pemuda itu ke Irak. Ia pun segera menemui Fulan yang disebut dalam wasiat uskup sebelum meninggal. Si pemuda kemudian hidup bersama Fulan. Tak berapa lama Fulan meninggal dunia. Dia berwasiat agar si pemuda menemui seorang di kota Nasbihin di daerah Aljazair. Singkat cerita, si pemuda berangkat ke kota tersebut dan akhirnya tinggal bersama orang yang dimaksud. Di sana ia bekerja hingga memiliki beberapa ternak sapi dan kambing. Namun takdir Allah kembali mengujinya. Orang saleh itu meninggal dunia. Dia berwasiat, aku tak mengenal seorang pun yang masih memiliki keyakinan ini. Namun telah dekat waktu kemunculan Nabi terakhir. Dia akan membawa ajaran Nabi Ibrahim yang Hanif. Nabi itu akan muncul di tanah Arab, kemudian akan hijrah ke tempat di antara dua bukit yang banyak tumbuh pohon kurma. Nabi itu memiliki tanda yang tampak terang. Ia menerima hadiah namun enggan menerima sedekah. Di bahunya juga terdapat tanda kenabian yang berbentuk seperti cincin. Demikian cirinya dan ciri daerah itu. Jika kau mampu, maka berangkatlah dan carilah ia. Jadi pemuda pun bertekad akan ke tanah Arab menemui sang Nabi. Di tengah jalan dia bertemu rombongan pedagang Arab yang akhirnya
menjual dirinya sebagai budak. Dia akhirnya dibeli oleh seorang Bani Khuzayyah asal Madinah dan dibawa ke sana. Hingga kemudian tibalah saat hijrah Nabi, warga Madinah diliputi kabar kedatangan Rasulullah. Namun saat itu Rasulullah masih berada di Kuba. Tak sabar menunggu si pemuda pergi ke Kuba setelah pekerjaannya selesai. Namun ia ingin memastikan ciri Nabi seperti yang diwasiatkan seorang saleh di Romawi. Semua ciri tersebut akhirnya terbukti. Ia yang tak layak lagi disebut pemuda segera tersungkur di hadapan Rasulullah. Tak kuasa menahan air mata, ia telah menghabiskan banyak usia untuk mencari kebenaran, hingga bertemu Rasulullah adalah cita-cita terakhirnya. Setelah bertemu, maka keharuan begitu terasa di hati sang pemuda. Ia seakan bertemu seorang yang seumur hidup ia rindukan. Ia pun memeluk Rasulullah, Nabiullah yang dengan lemah lembut pun meminta menceritakan keadaannya. Si pemuda pun mengisahkan perjalanan panjangnya itu. Para sahabat yang juga ikut mendengarnya merasa takjub dan terharu. Si pemuda ini merupakan salah seorang sahabat Rasul yang terkenal, yaitu Salman Al-Farisi. Kisah tersebut dikabarkan oleh Ibnu Abbas, riwayat Imam Ahmad At-Tabrani, Ibnu Sa'ad, dan Al-Baihaqi. Status budaknya dibebaskan dengan bantuan Rasulullah dan para sahabat. Ia tak pernah luput dalam pasukan muslimin. Kiprahnya yang terkenal diantaranya saat perang Khandaq, ide penggalian parit merupakan ide dari Salman Al-Farisi. Dan cerita selesai, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, salam sehat buat keluarga Anda, moga-moga sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.